Bapak Rizik Syihab. Mudah-mudahan bisa mendengarkan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi dan juga umat serta masyarakat Jawa Barat akan memahami bahwa sesungguhnya rumah sakit umum daerah itu menggunakan anggaran belanja daerah. Nah, bahkan dijelaskan dengan jelas oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa dari mulai pembangunan tahun 1993 itu sampai dengan tahun 2001 itu Yayasan Al Ihsan dan sekaligus Rumah Sakit Al Ihsan itu menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Kang Deddy Mulyadi memberikan tanggapan berkaitan dengan anggapan bahwa RSUD Al Ihsan itu menggunakan dana umat. Berikut ini Kang Deddy Mulyadi memberikan tanggapan berkaitan dengan anggapan atau tuduhan dari Rizik Syihab yang menyatakan bahwa RSUD Al Ihsan itu menggunakan dana umat. Nah, kita saksikan tanggapan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan hal tersebut pada video berikut ini. Yang menyatakan Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng Enjing wargi Jabar, semoga sehat selalu. Seluruh warganet dimanapun berada, kami ingin menyampaikan bahwa masalah Yayasan Al Ihsan yang banyak yang menyatakan bahwa itu tidak menggunakan dana APBD tetapi menggunakan dana umat. Nah, ini perlu saya koreksi ya. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara. Dan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 372 tahun 2003, yayasan tersebut justru dialiri oleh dana APBD Provinsi Jawa Barat sejak berdiri sampai putusan Mahkamah Agung dikeluarkan, yaitu satu, kucuran anggaran mulai tahun 1993 sampai 2001. Sewaktu yang bersangkutan, saya tidak boleh menyebut namanya, masih menjabat di Provinsi Jawa Barat melalui anggaran rutin 1,5 miliar, melalui anggaran pembangunan 2,6 miliar, melalui anggaran pembangunan 1,7 miliar, melalui anggaran lainnya 6 miliar. Total uang yang masuknya itu pada saat berdiri yayasan dan sudah mulai dibangun rumah sakitnya 11,9 miliar. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi? Penyebab terjadi tindak pidana korupsi, anggaran tersebut merupakan anggaran yang diperoleh secara tidak sah. Karena apa? Karena melalui berbagai bantuan bahwa yayasan tersebut bukan instansi vertikal, bukan yayasan penyelenggara sosial. Kemudian bantuannya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian bantuannya tidak sesuai dengan prosedur proyek. Kemudian di dalamnya, karena pada waktu itu yang menjadi pengelola yayasannya itu merupakan pejabat negara, dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai
pejabat negara. Nah, ini yang menjadi problem utamanya. Untuk itu saya sampaikan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu mendapat aliran anggaran Provinsi Jawa Barat, dan Rumah Sakit Al-Ihsan itu dibangun menggunakan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Itu saja informasinya ya. Karena apa? Karena apabila kita mau konsisten pada nilai-nilai agama, ada satu hal, apa yang kita sampaikan tidak boleh kebohongan. Demikian tadi pernyataan yang jelas, tegas dari Kang Deddy Mulyadi yang menyatakan bahwa Yayasan Al-Ihsan dan juga Rumah Sakit Al-Ihsan itu menggunakan anggaran belanja daerah. Dalam hal ini tentu adalah Provinsi Jawa Barat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Rizik Syihab di dalam pernyataannya itu dia menyatakan bahwa RSUD Al-Ihsan itu menggunakan dana umat, dan ini jelas bahkan menghukumi dan menghakimi Kang Deddy Mulyadi bahwa Rumah Sakit Al-Ihsan itu katanya menggunakan daripada dana umat, jadi dibangun dengan dana umat. Nah, ini kemudian dibantah oleh Kang Deddy Mulyadi, dan bahkan kita ketahui ternyata memang Yayasan Al-Ihsan dan juga Rumah Sakit Al-Ihsan itu dibangun dari dana APBD Provinsi Jawa Barat. Jadi sudah jelas, dan itu pun kita bisa menggunakan logika, menggunakan pemikiran. Tidak mungkin pengurus Yayasan Al-Ihsan itu dituduh, bahkan diponis, bahkan sudah dijatuhkan hukuman, dinyatakan melakukan tindakan korupsi kalau tidak ada kaitannya dengan uang APBD Provinsi Jawa Barat. Jadi Bapak Rizik Syihab mudah-mudahan bisa mendengarkan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi, dan juga umat serta masyarakat Jawa Barat akan memahami bahwa sesungguhnya Rumah Sakit Umum Daerah itu menggunakan APBD. Bahkan dijelaskan dengan jelas oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa dari mulai pembangunan tahun 1993 itu sampai dengan tahun 2001 itu Yayasan Al-Ihsan dan sekaligus Rumah Sakit Al-Ihsan itu menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat. Jadi bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan itu menggunakan dana umat, dibiayai oleh dana umat, maka orang yang seperti ini mudah-mudahan segera menyadari kekeliruannya dan kemudian meminta maaf karena sudah melakukan provokasi, melakukan kebohongan terhadap publik. Nah, sebagaimana kita ketahui memang gonjang-ganjing Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan yang diganti namanya oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi Rumah Sakit Umum Welas Asih ini cukup kemudian menuai kontra di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya adalah bahwa yang kontra ini justru bukan orang Jawa Barat, tetapi mereka adalah yang domisilinya di luar Jawa Barat. Nah, ini tentu ada nuansa-nuansa politis, nuansa-nuansa kebencian yang terlihat jelas dari statement-statement dari orang-orang yang tidak suka dengan program daripada Kang Deddy Mulyadi. Ya, seperti Bapak Rizik Syihab, Bapak Alfian Tanjung yang dengan keras bahkan cenderung provokasi dan fitnah itu membuat statement-statementnya. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita sebagai warga Jawa Barat akan lebih cerdas lagi, tidak terprovokasi oleh orang-orang yang secara personal mereka sangat benci terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita terus jaga Kang Deddy Mulyadi, dukung seluruh program-program Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan menjelaskan daripada kronologis
Rumah Sakit Al Ihsan itu membuat kemudian masyarakat Jawa Barat tambah yakin dan tambah mendukung dari program-program yang dijalankan, diagendakan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.